Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kesyiri Putri dari 11 IPS 1. Di sini, aku akan membacakan teks cerita pendek cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen cerita pendek merupakan cerita yang melukiskan peristiwa pada suatu saat dan tidak perlu mengakibatkan perubahan nasib. Oleh karena itu, bentuk cerpen sangat singkat dan dapat dibaca dalam waktu relatif singkat. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dipatok sebagai karya sastra, terbentuk prosa fiksi dengan jumlah kata berisian antara 750 sampai 10.000 kata. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dapat dibedakan menjadi 3 tipe. 1. Cerpen mini flash ialah cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Yang kedua, cerpen yang ideal ialah cerpen dengan jumlah kata antara 3000-4000 kata. Yang ketiga, cerpen panjang ialah cerpen yang jumlah katanya mencapai angka 10.000 kata. Di sini juga ada struktur cerpen. Struktur cerpen merupakan rangkaian peristiwa yang berkesinambungan membentuk sebuah cerita yang utuh. Struktur cerpen terdiri atas A. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Exposition, orientation yaitu bagian pengenalan tokoh atau latar. Yang B. Pengungkapan peristiwa atau kompleks. Completion yaitu bagian yang mulai memunculkan awal terjadinya konflik, pertambangan atau masalah-masalah yang dihadapi tokoh dalam cerpen. Yang C. Menuju konflik yaitu reaching action, yaitu bagian yang menggambarkan mulai terjadinya peningkatan konflik. Yang D. Puncak konflik atau klimaks, turning point, yaitu bagian yang menggambarkan bagian mengenakan atau mendebarkan. Tak jarang dalam bagian ini terjadi pada perubahan nasib pada tokohnya. E. Penyelesaian atau resolusi, endingnya atau coda, yaitu bagian akhir cerita yang berisi dari narasi tokoh setelah mengalami puncak masalah. Di sini ada unsur intrinsik cerpen. Ada 1. Tema merupakan pokok persoalan yang mendasari suatu cerita. Yang kedua, penakohan atau perwatakan ada pelukisan mengenai tokoh cerita, baik lahirlah maupun batinlah, seperti rupanya, pandangan hidupnya, keyakinan, dan adat istiadatnya. Begitu pula tentang sikap dan tindak-tindaknya seperti peramah, pemarah, penolong, sabar, kikir, dan lain-lain. Ada 3 cara untuk melukiskan watak tokoh, yaitu A. Analitik atau langsung adalah pengarang langsung menyebut watak tokoh dalam narasi cerpen. Contohnya siapa yang tidak kenal Pedi, yang lucu, periang, dan pintar. Yang B. Dramatik adalah pengarang melukis watak tokoh dengan tidak langsung. Bisa mulai tempat tinggal atau lingkungan kehidupan tokoh, percakapan dialog antara tokoh, perbuatan, fisik dan tingkah laku tokoh, komentar tokoh lainnya, yaitu terhadap tokoh tertentu, serta jalan pikiran tokoh. Contoh, begitu memasuki kamarnya, pelajar kelas 1 SMA itu langsung melempar tasnya ke tempat tidur dan membaringkan dirinya tanpa melepaskan sepatu terlebih dahulu. Tingkah laku tokoh. 4. Latar atau setting merupakan tempat waktu atau suasana terdapat dalam cerita. Sebuah cerita harus jelas lokal, waktu, keadaan, atau proses berlangsungnya suatu kejadian dalam cerita tersebut. Latar terdiri atas 3 jenis, yaitu latar, tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, alur atau plot adalah rangkaian kejadian atau susun peristiwa yang membentuk sebuah cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau kronologis atau urutan waktu. Alur secara garis besar tertib menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Yang keenam, amanat merupakan ajaran atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Di sini juga ada 7. Sudut pandangan adalah kedudukan pengarang atau cara bercerita pengarang dalam ceritanya. Sudut pandang dibedakan atas berikut. A. Sudut pandang orang ke-1 adalah pengarang seolah berperan sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam cerita atau seolah sebagai pelaku utama. Ciri sudut yang terlibat langsung dalam cerita atau seolah sebagai pelaku utama. Pandangan orang pertama adalah menggunakan ganti. Orang pertama baik tunggal. Aku, saya, daku, beta, hambaku, maupun jamak, kami, kita, cerita. Yang B. Sebagai pengamat, ia menemukan tokoh-tokoh di luar, tidak terlibat dalam cerita. Ciri sudut pandang orang ketiga adalah menggunakan kata ganti orang ketiga, baik tunggal, dia, beliaunya, maupun jamak mereka, dan penyebutan nama tokoh. Di sini juga ada 8. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa untuk menciptakan suasana atau kekhasan tertentu dalam sebuah cerita.
Gaya bahasa yang digunakan pun dapat menggambarkan karakter tokoh dalam sebuah cerita, misalnya penggunaan majas, ungkapan, ataupun diksi. Di sini ada ciri kebahasaan cerpen. Yang A menggunakan kalimat masa lampau. Kalimat masa lampau merupakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau sudah terjadi. Penandakan kalimat masa lampau adalah dengan adanya keterangan lampau. Misalnya saat itu, dahulu kala, kala itu, ketika itu. Yang B menggunakan kata atau konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, lalu kemudian selanjutnya setelah itu, akhirnya, mula-mula. Yang C menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa, misalnya melibatkan pengesahan pengadilan. Yang D tidak langsung banyak mendapatkan narasi cerpen. Satu di antara kalimat tidak langsung menggunakan konjungsi bahwa dan kata kerja menceritakan, bercerita tentang, mengisahkan, berkisah tentang. Yang E menggunakan kata kerja mental atau tingkah laku. Kata kerja mental atau tingkah laku merupakan kata kerja yang menggambarkan perasaan atau sikap tokoh dalam cerita. Misal, merasakan, menginginkan, mengharapkan. Yang F menggunakan kalimat langsung atau dialog. Percakapan kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda kutip garis seperti ini. Yang G menggunakan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan watak tokoh, tempat, atau suasana. H. Penggunaan majas dan kata bermakna kias atau ungkapan majas.